Misteri batu angke-angke. Ada kepercayaan yang salah bagi masyarakat Minangkabau tentang batu angke-angke yang merusak akidah dan tauhid mereka. Apakah dengan terangkatnya batu angke-angke pertanda terkabulnya doa dan cita-cita? Ini misteri yang belum terjawab. Mari kita simak tentang batu angke-angke yang berada di Batu Sangkar, daerah Sungayan. Bukan dukun, bukan pula orang, namun mampu membuat orang banyak percaya dengan benda ini. Orang dapat mengetahui cita-cita dapat tercapai atau tidaknya. Begitulah mitos yang disematkan kepada batu angke-angke. Batu angke-angke ini secara kasat mata lebih mirip dengan logam seperti kuningan atau tembaga, warna kuning agak kecoklatan, dan beberapa bagiannya terlihat mengelupas berwarna hitam. Jika dilihat sekilas, bentuknya mirip dengan punggung kura-kura. Tapi jangan disepelekan bentuknya. Sekalipun orang berotot besar, terkadang tak mampu mengangkat batu ini. Selain itu, ada aturan tersendiri saat mengangkat batu angke-angke sebelumnya. Orang diminta berwuduk terlebih dahulu, lalu mengucapkan niat dan membaca doa terlebih dahulu, lalu baru mengangkat batu tersebut ke atas pangkuan. Dari doa tersebutlah penentu berhasil atau tidaknya mengangkat batu tersebut. Jika penasaran dengan kehebatan batu ramalan yang sangat ini, Anda dapat mengunjungi sebuah rumah gadang milik keturunan Datuk Bandarukayu di Nagari Tanjung Batu Sangkar, Kecamatan Sungayan, Kabupaten Tanah Datar. Tidak ada dipungut biaya untuk mengangkat batu tersebut. Nah, bukan untuk membeli sebuah souvenir dengan harga 10.000 minimal. Objek wisata ini salah satu yang cukup sering mencuri perhatian wisata lokal maupun wisata asing saat mengunjungi Sumatera Barat. Menurut kacamata Islam, batu angke-angke ini adalah mengandung ramalan-ramalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bentuk kesyirikan yang sangat diharamkan dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Quran, wa antastaqsimu bil azlam, kamu meramal nasib dengan anak panah. Di dalam Al-Quran dinyatakan meramal nasib dengan anak panah, dilemparkan ke laut, dilemparkan ke sungai. Mana yang lebih dahulu, dialah yang beruntung. Sekarang terkait dengan batu angke-angke. Manusia percaya kepada batu angke-angke seolah-olah batu itu yang akan mengabulkan doanya atau sebagai petanda terkabulnya doanya. Manusia percaya dengan kekuatan batu angke-angke itu mengetahui nasib, mengetahui keadaan, keberuntungan atau kerugian seseorang di masa yang akan datang. Maka sangat rusak akidah. Yang idealnya adalah manusia harus yakin dengan qadar dan qada Allah, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berubah kepada batu angke-angke.
Seolah-olah batu angke-angke itu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa meramal nasib seseorang masa yang akan datang. Padahal apalah arti sebuah batu? Ini perlu kita luruskan akidah kita. Jangan sampai kita terjerumus pada paham-paham kesesatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Menurut kacamata Islam, batu angke-angke ini adalah mengandung ramalan-ramalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bentuk kesyirikan yang sangat diharamkan dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam surah Al-Quran, wa antastaqsimu bil azlam, kamu meramal nasib dengan anak panah. Di dalam Al-Quran dinyatakan meramal nasib dengan anak panah, dilemparkan ke laut, dilemparkan ke sungai. Mana yang lebih dahulu, dialah yang beruntung. Sekarang terkait dengan batu angke-angke, manusia percaya kepada batu angke-angke seolah-olah batu itu yang akan mengabulkan doanya, atau sebagai petanda terkabulnya doanya. Manusia percaya dengan kekuatan batu angke-angke itu mengetahui nasib, mengetahui keadaan, keberuntungan atau kerugian seseorang di masa yang akan datang. Maka sangat rusak akidah. Yang idealnya adalah manusia harus yakin dengan qadar dan qada Allah, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang berubah kepada batu angke-angke, seolah-olah batu angke-angke itu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa meramal nasib seseorang masa yang akan datang. Padahal apalah arti sebuah batu? Ini perlu kita luruskan akidah kita. Jangan sampai kita terjerumus pada paham-paham kesesatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Batu angke-angke tidak pernah sama beratnya. Terkadang beratnya 10 kilo, terkadang beratnya 100 kilo, terkadang beratnya 50 kilo. Bervariasi tergantung kepada terkabulnya doa seseorang atau tidaknya. Setelah kami bertolak dari Padang Panjang ke Batu Sangkar, kemudian terus ke rumah gadang Datuk Bandaro untuk memastikan apakah betul batu angke-angke itu mempunyai kekuatan gaib, mempunyai kekuatan sakti yang akan mengetahui nasib seseorang masa yang akan datang. Maka dengan sekeluarga kami berkunjung pada saat itu. Sesampai di lokasi jam 3:10, maka kami disambut oleh tuan rumah atau yang menunggui di sana. Maka beliau menyampaikan kepada kami, sebelum mengangkat batu harus beruduk, membaca selawat, membaca Al-Fatihah, kemudian memanjatkan keinginan atau doa kepada Allah. Maka bukti terangkat atau tidak terangkatnya nanti pertanda terkabul atau tidak terkabulnya permintaan atau doa seseorang. Ini sangat kami pertanyakan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Islam,
Ini sangat membahayakan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan yang seperti ini sangat bertentangan dengan azas orang Minangkabau. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatu adat memakai. Apabila makna tersebut sudah sirna, tentu Minangkabau pun akan tinggal mitos. Maka tentunya ini tidak bisa kita biarkan. Alim ulama dan pemuka-pemuka adat harus bersuara tentang mitos batu angke-angke. Jangan sampai keyakinan masyarakat Minang rusak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama kita biarkan batu angke-angke ini dipercayai oleh masyarakat, maka semakin rusaklah generasi untuk masa yang akan datang. Karena adat basandi syarak. Apabila syarak sudah rusak, maka pasti akan rusak adatnya. Apabila kenyataan sudah rusak yang berada di Minangkabau, apalagi sebagai situs cagar budaya, maka akan rusak agama di Minangkabau. Maka hilanglah filsafah orang Minang saat ini. Kepercayaan masyarakat Minang kepada batu angke-angke persis dengan kepercayaan orang jahiliyah dahulu. Ketika mereka mengundi nasib, meramal nasib dengan alat sesuatu. Wa antas taqsimu bil azlam, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Artinya adalah bahwa kamu berlomba-lomba dengan anak panah. Maka apabila anak panah ini cepat maju ke depan, maka tandanya nasib seorang akan berhasil. Berkaitan dengan itu, peristiwa dan kenyataan batu angke-angke. Kalau batu itu terangkat, pertanda doa dan niatnya terkabulkan. Kalau tidak terangkat, berarti doanya dan permintaannya tidak terkabulkan. Maka pastilah sesuatu yang sangat-sangat misteri pada saat ini. Sejarah batu angke-angke bersumber informasi berbagai pihak bahwasanya batu angke-angke pertama kali ditemukan oleh Datuk Bandarukayo saat akan memasang tiang rumah. Ceritanya dulu, Datuk Bandarukayo adalah kepala suku kaum Piliang. Suatu hari Datuk bermimpi didatangi oleh Syekh Ahmad. Dalam mimpinya Syekh Ahmad berpesan kepada Datuk Bandarukayo agar mendirikan perkampungan yang sekarang bernama Kampung Pelangan. Saat pemancangan tonggak pertama, terjadi suatu keanehan. Tiba-tiba saja saat itu terjadi gempa lokal. Lalu disusul hujan dan panas selama 14 hari 14 malam. Akibat peristiwa itu, masyarakat lalu mengadakan musyawarah. Saat musyawarah berlangsung, terdengar suara aneh berasal dari dalam lubang tempat pemancangan tiang tersebut. Suara tersebut mengatakan, kalau di dalam lubang tersebut terdapat batu bernama batu pendapatan. Suara itu juga berpesan agar batu itu dijaga baik-baik. Batu pendapatan itu akhirnya dikenal dengan batu angke-angke. Batu yang sudah ada lebih 8 keturunan itu dipercayai memiliki kemampuan gaib. Batu ini
percaya bisa melihat masa depan. Apakah cita-cita atau hajat seseorang tercapai atau tidak, tergantung dari berhasil atau tidak mengangkat batu tersebut ke atas pangkuan. Sebab berat batu itu selalu berubah-ubah, dan hingga kini belum diketahui secara pasti berapa berat batu tersebut. Selain itu, ada aturan tersebut yang tertera di dinding rumah gadang. Maka seseorang apabila akan mengangkat batu harus membaca dan memperhatikan tata cara yang telah tertera di dinding tersebut.